Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Saya dari STAI Al-Kifayah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode tahfiz Al-Quran Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada metode atau cara dalam menghafal Al-Quran, saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode atau apa pengertian metode itu sendiri. Nah, metode ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berasal dari dua suku kata, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, kemudian hodos yaitu jalan atau cara. Jadi metode itu merupakan cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu kenapa di dalam menghafal Al-Quran itu perlu yang namanya metode. Karena dalam menghafal Al-Quran pun harus dengan metode dan cara yang tepat. Oke, kita masuk kepada metode. Metode yang pertama di sini adalah metode wahdah. Di mana metode wahdah ini merupakan metode dalam menghafal Al-Quran dengan cara membaca secara berulang-ulang, bisa 10 kali atau sampai 20 kali. Oke, saya akan mencontohkan untuk menggunakan metode wahdah ini pada surah An-Naba. Oke, contohnya di sini kita akan menghafal surah An-Naba. Pada surah An-Naba ini terdiri dari beberapa ayat, yaitu ada 40 ayat. Nah, untuk menghafalkan surah An-Naba ini, kita menghafal per ayat dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan cara mengulang-ulang per satu ayat. Contohnya dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, kira-kira seperti itu. Kita mengulang-ulang satu ayat sebanyak 10 sampai 20 kali. Kemudian setelah kita menghafal ayat pertama, baru dilanjutkan kepada ayat kedua. Karena kalau ketika kita berpindah kepada ayat kedua, sedangkan ayat pertama belum lancar, nanti akan terkendala pada ayat-ayat yang selanjutnya ketika menggabungkan seluruh ayat dalam satu surah tersebut. Oke, kemudian untuk metode yang kedua atau cara yang kedua adalah metode kitabah, yaitu dengan cara menulis. Metode ini dengan menggunakan menulis. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, contohnya pada surah An-Naba tadi, sebelum kita menghafal ayat-ayat yang ada dalam surah An-Naba ini, kita tulis terlebih dahulu pada selembar kertas. Kemudian setelah itu kita baca berulang-ulang tulisan tersebut, kemudian baru kita hafal. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode simak. Metode simak ini adalah menghafal dengan cara mendengar. Biasanya metode ini digunakan untuk orang-orang yang tunanetra atau orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Contohnya seperti anak-anak kecil yang belum mengenal tulisan Al-Quran. Metode ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan dibacakan langsung oleh tutor atau guru. Kemudian yang kedua merupakan menggunakan alat bantu, yaitu contohnya seperti speaker atau radio, dengan cara mendengarkan ayat-ayat yang sudah direkam secara berulang kali sampai kemudian dihafal. Oke, kemudian untuk metode selanjutnya, yaitu metode yang keempat, ada metode gabungan antara metode wahdah dan kitabah tadi. Metode gabungan ini
adalah metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran dengan cara kita membaca terlebih dahulu per ayat pada surah yang akan kita hafal sebanyak 10-20 kali. Kemudian setelah itu kita tulis di dalam selembar kertas, lalu kita menghafal dan mengulang-ulang sampai hafal ayat-ayat yang ada pada surah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metode jamak, yaitu menghafal Al-Quran dengan cara kolektif, yaitu dengan cara berjamaah. Biasanya metode ini digunakan harus dengan tutor atau guru pembimbing, karena ketika menghafal Al-Quran secara bersama-sama itu puncak menghafalnya itu ada pada guru. Ketika gurunya membacakan, kemudian mengulang-ulang, kemudian didengarkan oleh murid dan santrinya sampai berulang kali, sampai akhirnya dihafal pada surah tersebut. Contohnya kita tadi menghafal surah An-Naba. Saya contohnya sebagai guru, saya membacakan per ayat secara berulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Begitu seterusnya diulang-ulang sampai 3 atau lebih, kemudian diikuti oleh santri. Kemudian selanjutnya yaitu metode takrir. Metode takrir ini adalah mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafal kepada guru, atau menyetorkan hafalan yang sudah pernah dihafal. Lebih tepatnya metode ini digunakan untuk orang-orang yang memurojaahkan hafalan atau mengulang hafalan-hafalan yang sudah lalu. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode talaki. Nah, metode talaki ini adalah menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru yang akan dihafal kepada guru. Yang selanjutnya ada metode one day one ayat atau disingkat dengan ODOA. Metode ini menggunakan metode menghafal otak kanan dan kiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena metode ini merupakan metode yang lebih cocok digunakan ketika menghafal langsung mutkin, bukan dengan daurah. Karena ketika menghafal Al-Quran ada 2 macam cara, yaitu yang pertama ada menggunakan daurah dulu, yaitu dengan cara menghafal kemudian disetor, menghafal disetor sampai